Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Suatu hal yang sangat indah kalau kita boleh ada pada saat ini, di mana kita boleh merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, karena tanpa firman Tuhan kita tidak akan mampu dan tidak akan sanggup berjalan sendiri. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami mau merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, karena firman-Mu yang memberikan penghiburan, kekuatan, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di hati kami, dan kami boleh sanggup menghadapi situasi, kondisi saat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan masalah, seringkali kita timbul satu hal yang negatif, yaitu tentang kekecewaan, stres, mengasihi diri sendiri, bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan itu timbul. Disebabkan karena apa? Karena damai sejahtera tidak ada di dalam hati kita. Oleh sebab itu, Tuhan memberikan satu janji yang sangat indah, bahwa setiap orang percaya akan memperoleh sesuatu, yaitu damai sejahtera. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27 di sana dikatakan demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini adalah satu janji yang luar biasa bagi setiap anak-anak Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan satu janji, yaitu damai sejahtera. Mungkin dunia banyak memberikan satu janji-janji, tetapi janji itu tidak seperti janji yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi satu masalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan Tuhan sudah berjanji, yaitu katakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ini adalah satu janji yang luar biasa. Bahkan di dalam Filipi, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sana Paulus memberikan satu nasihat yang luar biasa. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 dikatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis dan semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, Paulus memberikan satu pengalaman bagaimana damai sejahtera itu, damai sejati ketika ada dalam pikiran yang dipenuhi dengan hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Tetapi ketika pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang positif, yaitu sesuai dengan firman Tuhan, di situ kita boleh merasakan damai sejahtera. Damai sejahtera inilah yang memberikan kepada kita, yaitu memiliki satu pengarahan, memiliki satu penyerahan yang diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya apa, saudaraku yang kasih? Menempatkan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, yang terutama, dan meminta petunjuk kepada Tuhan apa yang harus kita ambil di tengah pergumulan kita. Seringkali kita berpikir dengan kekuatan kita, dengan kepintaran kita, dengan apa yang kita miliki, kita selesaikan. Tetapi hal itu akan mendapatkan satu kesia-siaan. Tetapi di dalam Filipi 4 ayat 8 di sini bagaimana Paulus memberikan satu nasihat yang luar biasa, yaitu harus berpikir positif. Harus berpikir sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang memberikan satu jalan keluar. Firman Tuhan itulah yang memberikan kekuatan, penghiburan, damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang berserah kepada Tuhan, orang yang berserah kepada Tuhan, dia akan melangkah dan bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Dan akan memiliki damai sejahtera. Coba kita lihat di dalam Mazmur, saudaraku yang kasih. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya,
dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaran-Mu seperti terang dan hak-Mu seperti siang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Mazmur jelas mengatakan serahkanlah. Masalah apapun yang saudara hadapi, serahkan kepada Tuhan. Kita tidak akan mampu saudara menghadapi masalah-masalah yang seringkali datang silih berganti. Bahkan masalah satu belum selesai, timbul masalah lagi. Masalah satu lagi belum selesai, sudah tambah lagi. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita tahu kemana kita akan berseru, kemana kita akan berserah, kemana kita akan menuju, yaitu kepada Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan segala permasalahan, segala kekhawatiran dapat diatasi. Sebab itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan mengalami damai sejahtera yang sejati jika kita selalu mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak mengarahkan pandangan kepada Tuhan, kita tidak akan mampu saudara. Apalagi situasi kondisi saat ini. Bagaimana persoalan permasalahan yang begitu luar biasa. Anak-anak Tuhan juga diperhadapkan dengan berbagai masalah. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan firman Tuhan memberikan satu janji yang luar biasa, yaitu di dalam Yohanes 14 tadi katakan, damai sejahtera ditinggalkan bagi kita. Itu satu keuntungan yang luar biasa bagi kita. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, bahwa apa yang tidak pernah kita pikirkan itu Tuhan sediakan. Damai sejahtera karena kita berfokus kepada hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif, bukan hanya yang kelihatan, tetapi Tuhan sediakan apa yang tidak pernah kita pikirkan, asalkan kita mau berserah kepada Tuhan. Sebab itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan kita memberikan celah kepada iblis. Jangan memberikan celah atau iblis untuk menanamkan benih-benih kekecewaan, benih-benih yang tidak kepercayaan, benih-benih yang keraguan, keputusasaan, dan sebagainya. Sebab itu iblis selalu berusaha untuk mengalihkan arah pandangan kita bukan kepada Tuhan, tetapi kepada hal-hal yang ada di belakang kita. Jangan kita bangga dengan hal-hal yang sudah kita lewati, tetapi kita berbangga bahwa kita saat ini boleh berjalan dengan Tuhan. Sampai saat ini Tuhan masih menolong kita. Sebab itu saudaraku yang kasih, mari kita belajar kepada Rasul Paulus yang ada di dalam 2 Korintus 4 saudara. Mari kita buka di dalam 2 Korintus 4. Di sana dikatakan bagaimana Rasul Paulus memberikan satu nasihat. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin saudaraku yang kasih, bagaimana Paulus mengarahkan pandangannya, yaitu pandangan ke depan, pandangan yang terfokus kepada Tuhan, bahwa hanya Yesuslah menjadi satu tempat pandangan yang luar biasa. Sebab itu kita mau lihat juga di dalam Filipi tadi, kembali lagi dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, di sini Paulus memberikan satu hal, pengalaman, pelajaran yang baik, nasihat kepada kita supaya kita melupakan apa yang ada di belakang kita, tetapi kita harus mengarahkan diri kita di hadapan, yaitu ke depan, berfokus kepada panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya, puji Tuhan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Inilah satu renungan pada saat ini. Biarlah renungan ini menjadi kekuatan bagi kita
kita dikuatkan, kita dihiburkan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan kami membutuhkan damai sejahtera itu Tuhan tinggal di tengah-tengah kehidupan kami, agar kami tetap kuat di dalam menghadapi situasi kondisi yang saat ini tidak menentu. Oleh sebab itu Tuhan, biarkanlah kami terus tetap berfokus kepada Engkau. Apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan janjikan itu akan kami peroleh, dan kami akan mendapatkan dengan damai sejahtera, kekuatan, penghiburan yang luar biasa. Sebab itu Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh memperoleh satu ketenangan, kedamaian, dan sukacita itu ada di tengah-tengah kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.